Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-11. Dan biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk terus semangat menjalani kehidupan, bertumbuh dalam iman dan semakin cinta kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-11. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang-orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman Tuhan dan terus melakukannya dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah bertemu dengan orang yang suka memperalat orang lain, bukan? Atau mungkin Anda sendiri pernah mengalaminya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda berbuat baik dan Anda tulus, tetapi ketulusan dan kebaikan Anda dimanfaatkan untuk keuntungan orang-orang tertentu. Dan akhirnya membuat kita jadi kecewa dan jengkel melihat orang-orang seperti itu, bukan? Maka nggak heran, saudara, kita sering dengar ada orang yang mengatakan begini, makanya lu kalau jadi orang jangan terlalu baik dan jangan terlalu tulus lah, nanti diperalat oleh orang lain. Saudara, ungkapan ini mau menyatakan bahwa orang yang tulus dan baik hati adalah sasaran empuk bagi orang-orang yang suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud berkata di dalam ayat yang kedua, barusan kita baca, sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya dan tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Saudara, yang dimaksudkan di sini bukan untuk membunuh orang tulus, tetapi bagi orang fasik, orang yang tulus adalah sasaran yang empuk yang akan menjadi korban mereka. Bahkan di ayat 3 dikatakan, mereka itu akan berusaha menghancurkan orang yang benar dan tulus hati. Saudara, apa yang akan terjadi jika orang yang sudah berusaha tulus dan baik tetapi disia-siakan dan dikhianati, bahkan dimanfaatkan? Ya, sikap paling umum adalah tidak lagi mau tulus dan hidup benar. Karena rasanya percuma, kecewa, dan hanya akan diperalat saja, bukan? Dan tak jarang kita juga sering menemukan ada kehidupan, ada orang-orang yang awalnya kita kenal sangat baik, amat baik, dan tulus, suka menolong, suka melakukan kebenaran, suka berbuat baik, tapi akhirnya karena kecewa dengan orang yang memanfaatkan mereka dan menjatuhkan mereka, mereka berubah menjadi orang yang tidak baik lagi. Ia menenggelamkan dirinya dalam kemabukan alkohol, bahkan meninggalkan Tuhan, merasa kecewa karena sudah baik tapi dikecewakan. Mungkin itu juga yang terjadi pada Anda saat ini. Kalau benar itu Anda alami, saya mengajak Anda untuk belajar dari sikap Daud dalam Mazmur ini. Daud adalah orang yang benar, dia baik, dia tulus, namun kita tahu Daud seringkali diperalat dalam kehidupannya, dan bahkan dia dikhianati sebagai orang tulus. Tetapi Mazmur 11 yang kita baca ini, kita menemukan Daud tidak kecewa kepada Tuhan, dan tetap berkomitmen hidup benar, hidup tulus, hidup baik. Dan di ayat yang keempat dikatakan begini, Tuhan ada di tempat bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya menguji anak-anak manusia. Artinya apa, saudara? Artinya adalah Tuhan tetap melihat dan menilai setiap orang yang benar, yang berusaha hidup tulus. Nah, sekalipun manusia tidak pernah mau mengerti apa arti kebaikan kita atau apa arti ketulusan yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat itu dan Tuhan menilai itu. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, pada akhirnya artinya begini, saudara, kita mesti jadi orang yang berhikmat, yang berusaha hidup dalam kebenaran, tetapi juga mesti cerdik. Jangan sampai kehidupan kita yang benar atau baik itu membuat orang lain menjadi tidak benar. Kita mesti belajar untuk berkata tidak dan berkata iya di waktu yang tepat. Dan itu butuh hikmat Tuhan. Sebab itu, saudara, jangan berhenti menjadi orang baik. Jangan berhenti menjadi orang tulus, karena Tuhan masih melihat dan menilai itu semua. Jangan takut, karena Tuhan adalah adil dan Dia tahu bagaimana memperlakukan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, Tuhan menolong kita. Biarlah melalui kehidupan kita yang tulus, kehidupan kita yang baik,
Kita terus boleh memuliakan Tuhan dan orang lain boleh melihat Tuhan dalam hidup kita. Saudara jangan berhenti berbuat baik, saudara jangan berhenti menjadi orang yang tulus. Karena ketulusan itu adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Ketulusan dan kemurnian adalah orang yang akan dihargai oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu kembali boleh mengingatkan kami hari ini. Kami mengucap syukur, boleh diingatkan kembali dari Daud yang tetap berjuang untuk menjadi orang yang tulus dan hidup benar, sekalipun dia diperlakukan dengan cara yang tidak benar oleh orang fasik. Tapi kami percaya, kalau kami hidup benar, Tuhan akan beserta dengan kami dan Tuhan akan menilai setiap hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan dengan benar juga. Maka itu, biar Tuhan berkati setiap orang yang mendengar pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong mereka untuk terus setia, untuk terus belajar hidup tulus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkatimu, Tuhan sayang sama kamu.